Libur Nataru itu bukan cuma soal jalan-jalan aja bro, tapi soal ujian mental dan fisik dari motor kalian. Motor dipakai lebih lama, jalan lebih padat, dan cuaca lebih nggak bersahabat. Dan di momen kayak gini, kesalahan kecil di kendaraan kalian itu bisa jadi masalah besar di jalanan bro. Di episode kali ini, kita bakalan bahas tips and trik mudik dan touring. Dan sebelum digaskan, kita rekomendasikan dulu nih, untuk tips dan trik menghadapi kondisi jalanan banjir ada di video yang ini bro. Biar lebih siap dan lebih aman lagi. Kalau begitu mari kita langsung gaskan sekarang. Yo, balik lagi di Be Education Channel guys. Tempat ngobrol otomotif apa adanya, realistis dan masuk akal. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita samakan dulu persepsinya bro. Kita mulai dari realita terlebih dahulu. Libur Natal dan Tahun Baru itu selalu sama polanya. Kendaraan yang numpuk, jalan yang padat, stop and go yang panjang, dan tentunya cuaca kali ini itu sangat dramatis guys. Dimana hujan itu datang tanpa permisi. Motor nggak bisa ngomel dan nggak bisa minta untuk berhenti. Dia bakalan terus jalan sampai ada salah satunya yang menyerah. Makanya yang pertama kali diuji itu di perjalanan Nataru bukan skill bro, melainkan kondisi motor dan persiapan kalian sebelum berangkat. Sekarang mari kita bedah pelan-pelan. Motor kalian kerja lebih berat dari hari biasanya. Rem dipakai terus, mesin panas lama, ban kerja di kondisi yang licin. Dan yang sering lupa tuh, motor nggak pernah libur walau kalian lagi liburan. Sebelum nyentuh kunci pas dan oli, kita lurusin dulu cara mikirnya. Mudik motor atau touring motor itu isinya sama, yaitu durasi panjang, beban naik, konsentrasi jangka panjang. Masalahnya, banyak yang mikir kayak gini, motor harian juga aman lah, biasa aja kali. Lah padahal secara kerja mesin, motor harian ditambah jarak yang jauh, ditambah hujan pula, itu sama aja uji daya tahan. Uji daya tahan sepeda motornya dan juga uji daya tahan pengendaranya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disepelein. Padahal mah hal ini paling menentukan. Bukan soal modif dan bukan soal mahal, tapi ini soal siap atau enggaknya. Apa sajakah yang harus kalian perhatikan sebelum ngegas touring panjang? Yang pertama, sistem rem. Kita mulai dari komponen yang paling sering nyelamatin nyawa, tapi yang paling jarang dicek serius juga. Di Nataru ini, rem pasti bakalan kepake lebih sering bro, dan jarak pengereman lebih panjang karena basah. Rem itu bukan soal masih ada kok, bukan itu bro, tapi kita bicara mengenai apakah masih layak atau enggak sistem remnya. Yang kedua, ban dan traksi. Kalau rem itu buat berhenti, nah ban itu buat nentuin kalian masih nempel di jalan atau enggaknya. Ban itu satu-satunya yang nyentuh jalan. Hujan ditambah ban botak itu sama aja niat liburan berubah jadi konten berita. Awas bro, hati-hati. Perhatiin alur ban dan tekanannya yang disesuaikan dengan beban kalian. 3. Mesin dan oli. Perjalanan jauh itu bukan sprint bro, tapi maraton. Stop and go panjang itu bikin panas mesin naik dan oli bekerja lebih ekstra. Nah, kalau oli telat ganti, ya itu ibarat lari maraton tapi pakai sepatu robek. 4. Penggerak, rantai atau CVT. Tenaga mesin itu nggak pernah langsung ke roda bro. Rantai kering bikin berat dan CVT lembab bisa bikin selip. Beban naik itu bikin kerja penggerak jadi naik juga. Fisika itu sains bos, bukan mitos. 5. Lampu dan kelistrikan. Di kondisi hujan dan malam hari, yang penting itu bukan cuma bisa lihat doang bro, tapi bisa dilihat juga sama pengendara lain. Lampu itu bukan gaya-gayaan, tapi alat komunikasi pengendara. Jangan sampai disepelekan dan riweuh sama lampu yang bikin ganggu pengendara lain. Jangan pernah bikin bete orang yang lagi kecapean di jalan bro. 6. Suspensi dan stabilitas. Motor yang enak itu bukan yang paling empuk loh, tapi yang paling bisa dikontrol. Bawa barang ditambah boncengan itu bikin kerja shock berubah total. Motor limbung itu bukan cuma gak enak bro, tapi ngaruh ke sistem pengereman dan kontrolnya.
7. Barang, beban, dan rider. Motor bisa diajak kompromi, tapi fisika itu nggak bisa bro. Overload bikin motor kerja keras, ditambah bikin ridernya gampang capek juga. Dan rider capek itu bahaya loh, karena tangan masih megang stang tapi otak udah mikirin kasur. Setelah motornya udah siap, bukan berarti jalanan jadi ramah ya bro. Di jalan kalian bakal ketemu sama rider harian, rider musiman, rider yang sok jago, rider capek tapi maksa jalan terus. Semua ketemu di satu jalur. Makanya keselamatan itu soal adaptasi, bukan soal ego. Di kondisi kayak gini, motor kalian cuma bisa nurut sama hukum fisika. Selalu jaga jarak aman, usahakan untuk tetap gas dan rem yang halus, dan jangan sampai ngikut dan kebawa emosi orang, karena motor kalian punya batas, dan batas itu nggak peduli kalian buru-buru atau enggak. Capek itu nggak selalu kerasa, tapi efeknya pasti kelihatan banget bro. Istirahat itu bukan tanda kalian cemen, justru berhenti sebentar bisa nyelamatin perjalanan panjang kalian. Jadi jangan pernah maksain dan sok kuat kalau kondisi kalian sudah mulai capek dan lelah, karena yang bisa rasain itu diri kalian sendiri bro. Dan istirahat sebentar itu jadi keputusan yang sangat bijaksana dan krusial untuk menyelamatkan perjalanan kalian dan orang lain. Banyak kejadian besar di jalanan itu dimulai dari keputusan kecil dan terkadang singkat bro. Keputusan paling mahal itu bukan gas lebih dalam, bukan dari full throttle dan gaspol kalian, tapi keputusan yang bijaksana untuk lanjut atau berhenti, muter atau nunda. Banyak kecelakaan dimulai dari dikit lagi bro, nggak apa-apa masih kuat kok, aduh tanggung nih, keburu nabrak dah lu kan. Sampai tujuan itu bukan akhir perjalanan kalian. Jangan langsung gas lagi. Ingat, selain diri kalian sendiri, motor kalian pun butuh didinginkan dulu, direcovery dulu, dan dilakukan pengecekan ringan. Mudik atau touring motor di liburan panjang Nataru itu bukan bicara soal jago atau nggak jago, dan bukan soal motor mahal atau murahnya bro, tapi soal matangnya persiapan, pemahaman sistem yang baik, dan keputusan krusial kalian di jalan raya. Jadi seperti itu tips dari kita, semoga bermanfaat dan bisa bikin kalian lebih waspada dan lebih siap menghadapi mudik dan touring musim libur sekarang. Jaga kesehatan kalian dan jaga kesehatan motor kalian juga. Sebelum kalian ngegas, tinggalin jejak dulu lah di channel kita, karena pastinya bakalan banyak informasi relevan yang bakal kita angkat untuk membantu menginformasikan dan membuka ruangan obrolan kalian di tongkrongan. Salam satu aspal dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk semuanya.